Biarlah terjadi dalam hidup kami oleh karena firman-Mu yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami memuji-muji Tuhan dan bersyukur demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Akan duduk berlagu. Shalom Elohim. Ada hal yang menarik ya dalam hidup kita ketika kita mengalami banyak cobaan ya, mengalami banyak masalah. Ketika Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Apabila kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Itu menarik karena apa? Karena di dalam kekristenan pencobaan itu memang harus ada. Kenapa harus ada? Karena di dalam kekristenan, musuh utama kekristenan adalah si jahat, iblis. Nah, si jahat ini, iblis ini tidak ingin setiap anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal itu mengalami suatu kemenangan demi kemenangan. Tetapi saudara harus paham bahwa firman Tuhan tadi yang dikatakan di Korintus itu bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Itu memang harus kita akui sebagai pencobaan biasa, bukan pencobaan yang luar biasa. Cuma karena kita merasa bahwa kita tertutup imannya, tertutup mata rohaninya, tertutup pendengaran rohaninya, kita melihat pencobaan itu seperti pencobaan yang luar biasa, bukan pencobaan yang biasa. Dan itu membuat kita tidak dapat melihat Tuhan secara baik dan benar. Kita tidak dapat mendengar Tuhan secara baik dan benar karena kita lemah di dalam iman. Saudara perhatikan bahwa banyak anak Tuhan itu mengeluh dalam setiap pencobaannya. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa pencobaan-pencobaan itu Tuhan bilang adalah pencobaan-pencobaan biasa. Seberat apapun itu tetap biasa. Karena apa? Karena kita tidak melihat atas dasar mata jasmani, tetapi kita harus melihat atas dasar mata iman, mata rohani. Dan ini yang harus kita perbaiki. Coba kita lihat. Ketika Yakub berada di rumah Laban, dia disiksa, dianiaya oleh Laban sampai dia menderita. Di dalam hidupnya begitu rajin bekerja, begitu setia, begitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan oleh pamannya itu sendiri. Tetapi dia tidak memperlihatkan bahwa dia bekerja dengan asal, dengan setengah-setengah. Dia terus giat, dia terus bangkit, dia terus memacu dirinya, memotivasi dirinya, karena dia sadar bahwa dia disertai Tuhan. Berkali-kali Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, dia sadar dia disertai Tuhan. Itu sebabnya dia mempertanggungjawabkan pekerjaan itu dengan penuh kesetiaan dan penuh kejujuran. Sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun ke-20, dia mulai menyadari bahwa dia tidak mempunyai kekayaan harta. Demikian rajin, demikian exciting di dalam bekerja, sampai 20 tahun dia nggak punya apa-apa. Nah, ketika dia menyadari itu, dia hendak melarikan dirinya keluar dari rumah Laban. Nah, ketika itulah Tuhan mulai berperkara dengan dia. Tuhan datang dalam mimpi, boom, diperlihatkan sebuah mimpi yang mengakibatkan dia mengalami mukjizat. Saudara lihat ya, dia tidak meragukan sedikit pun penyertaan Tuhan di dalam dia. Walaupun dia mengalami perlakuan yang tidak adil, tidak fair dari pamannya sendiri. Di sini dia memelihara mata iman, mata rohani, telinga iman, telinga rohani.
Coba saudara lihat di Alkitab. Bagaimana dia berbicara dengan Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara dengan dia. Bagaimana dia bermimpi tentang Tuhan, bagaimana Tuhan datang kepada dia. Itu membuktikan bahwa penyertaan Tuhan di dalam Yakub itu dahsyat luar biasa. Sama seperti kita saat ini, bahwa kita dipenuhi oleh Roh Allah dan Roh Allah telah diam di dalam kita karena kita adalah bait Allah dan tubuh kita ini adalah tubuh kekudusan kemuliaan Allah. Artinya Allah Immanuel, Tuhan beserta kita, dia tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, dalam setiap pergumulan kita, mata kita adalah mata iman. Pendengaran kita, pendengaran iman. Bukan mata jasmani, bukan pendengaran jasmani. Kita kalau melihat dengan mata jasmani, kita pasti lelah dengan penderitaan kita. Kita pasti lelah dengan pencobaan kita. Kalau kita pakai mata dan telinga jasmani, pasti lelah. Pasti stres, pasti frustrasi. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita menyadari bahwa kita disertai oleh Allah. Ketika Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu firman harus menjadi betul-betul rema di dalam kita. Kita meyakini bahwa dia selalu tinggal di dalam kita. Dan Yakub sangat yakin dia disertai Tuhan. Makanya dia bekerja giat. Nah, ketika dia bekerja giat, dia setia dengan tanggung jawabnya, dia setia dengan kejujurannya, dia setia dengan kerja kerasnya. Di tahun ke-20 Tuhan memperhitungkan dia. Kok lama Pak Pendeta? Karena itu, dia harus membayar penipuan yang dia lakukan kepada bapaknya, Ishak, dan kepada Esau, saudara kembar. Dia harus membuktikan di hadapan Tuhan bahwa dia adalah Tuhannya, bahwa dia adalah manusia yang disertai oleh Tuhan, yang dapat dipercaya. Saudara dengar maksud saya? Ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan beserta kita, tetapi Tuhan tidak otomatis serta-merta membuat semuanya berhasil. No, tetapi dia ingin melihat kita, apakah kita dapat dipercaya. Di dalam penderitaan itu, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, apakah engkau, anakku, yang engkau sertai, yang aku sertai sejak engkau mengenal aku, apakah engkau dapat dipercaya? Jadi, ketika itu umur penderitaannya itu cukup panjang, cukup melelahkan mungkin buat Yakub, sampai dia berkeluh kesah kepada istri-istrinya, tetap firman Tuhan berkata, pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan biasa. Sebab Allah besertamu. Apabila engkau dicobai, engkau akan diberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Di sini kita harus, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mendapatkan pengurapan khusus dari Tuhan, supaya mata kita bukan mata jasmani, supaya telinga kita bukan telinga jasmani, tapi mata dan telinga kita adalah mata iman. Mata dan telinga kita adalah mata rohani, sehingga kita dapat melihat bahwa itu memang pencobaan biasa. Maka saya waktu itu pernah mengajar kita semua bahwa cukuplah Tuhan bagiku, cukuplah Bapa bagiku, ya, cukuplah itu bagiku, Bapa bagiku itu udah cukup. Walaupun aku menderita, walaupun aku susah, cukuplah Bapa bagiku. Karena ketika ada Bapa, ada Tuhan besertaku, semuanya aman, semuanya tenang, walaupun tidak baik-baik saja. Ketika Yesus ada di perahu itu, di buritan kapal, ia terlelap tidur.
Dia begitu mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Dia membuktikan kepada kita, aku ini sebagai manusia, aku bisa menikmati hadirat Allah. Walaupun topan badai ada di Danau Galilea itu. Dia sedang menggambarkan kepada kita, pencobaan yang kau alami, walaupun itu topan badai, itu biasa. Asal lengkap beserta bayaku. Jadi Yesus mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Di kapal itu, saudara bisa bandingkan dua perbedaan yang besar. Yesus yang terurapi dan dia tenang dalam hadirat Tuhan, dia tidur lelap, walaupun badai itu kacau balau. Dan para murid dari sisi yang lain, melihat dengan mata jasmani. Melihat dengan mata jasmani. Tuhan, tidak akan kau peduli bahwa kami akan binasa. Melihat badai itu akan membuat mereka mengalami kematian. Mata jasmani, ini yang sering saya katakan kepada kita semua. Kalau kita menderita tapi tidak Immanuel, Bapa beserta kita, kita akan sulit melihat pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Saya menggambarkan Yakub karena saya ingin mengatakan begini, pendeta nggak tahu sih rasanya hidup menderita. Yakub 20 tahun, Bapak Ibu. 20 tahun miskin. Pada tahun ke-21 baru dia diberkati Tuhan. Tuhan datang dalam mimpi, boom, berikan dia mukjizat. Mukjizatnya apa? Kita sudah tahu. Kau letakkanlah dahan ranting yang coreng-moreng yang telah kau iris-iris di depan palungan daripada minuman kambing domba. Kau letakkan. Jadi ketika dia melihat kambing domba yang kuat, yang sehat, dia taruh di depan palungan itu, dan kambing itu minum, matanya memandang situ, dan pada saat itu juga mereka berkelamin. Sehatlah dia dapat kambing domba. Tapi ketika dia melihat kambing dombanya tidak sehat, dia ambil itu dahan itu. Nggak mau dia dapat yang jelek-jelek. Dari mana datangnya itu? Tuhan beserta dia. Immanuel, Allah beserta kita. Bentar lagi kita Natalan, Allah beserta kita. Tetapi penderitaan kita itu adalah membuktikan seberapa besar Allah beserta kita itu kita akui. Kehidupan kekristenan itu, saya katakan, tidak baik-baik saja. Karena iblis gak suka saudara bahagia. Iblis gak suka saudara sejahtera. Iblis gak suka saudara diberkati. Detik engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, detik itu juga iblis ingin menggocok engkau. Tidak ada yang baik-baik saja. Karena iblis tidak suka engkau bahagia. Dia selalu cemburu. Dia selalu sakit hati. Dia selalu iri hati. Yang perlu bagi kita di sini, adakah iman didapati Tuhan di bumi, di dalam hidupmu? Kalau engkau didapati Tuhan beriman, berarti engkau menyadari Allah besertamu. Immanuel itu betul-betul tinggal dan menetap dalam hatimu. Dan engkau kuat di situ. Dan engkau pegang teguh. Seperti Yakub setia di dalam imannya. Kapan Pak saya diberkati? Tunggu saat engkau dilihat Tuhan. Engkau betul-betul memiliki mata iman. Tunggu saat engkau didengar Tuhan. Telingamu telinga iman. Tapi kalau mata dan telingamu masih mata jasmani, engkau melihat segala sesuatunya. Itu sepertinya berat, itu sepertinya bikin stres, dan aku frustrasi. Maka hidupmu kau biarkan kacau balau, engkau biarkan imanmu berantakan, kau biarkan keseriusanmu di dalam Tuhan, itu enggak setia, enggak sesuai kehendak Allah. Maka Tuhan akan menjauh kepadamu. Dan memang pencobaan itu, pencobaan yang luar biasa akhirnya kau alami. Ketika Samuel
dia dilahirkan. Coba Bapak Ibu lihat. Ya, kita buka dulu Samuel ya. 1 Samuel 1 ya, ayat 5 dan ayat 7. Ayat 5 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Lihat ya, kadang-kadang hidup kita itu diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah penderitaan dan membuat kita sebenarnya berat dan kita malu. Hana ditutup kandungannya oleh Tuhan. Kenapa? Nanti kita lihat. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Perhatikan, sebuah penderitaan diizinkan Tuhan terjadi karena apa? Lihat, iblis selalu ingin Hana betul-betul mandul dan menderita, aib, malu, lalu binasa. Itu rencana iblis. Tetapi Tuhan membuat rencana iblis itu menjadi kemuliaan bagi Hana kelak. Karena detik Hana dianiaya oleh Penina madunya, dia tidak berpaling dari Tuhan. Perhatikan itu. Seberapa banyak kita ada penderitaan, kita berpaling dari Tuhan. Mungkin kalau penderitaannya nggak berat, kita tidak akan berpaling. Tetapi begitu berat, kita mulai berpaling. Kenapa berpaling? Karena berat. Karena kita sudah tidak lagi melihat kuasa Tuhan. Kita tidak lagi melihat Tuhan yang baik. Kita tidak lagi melihat Tuhan yang mengasihi. Gambar diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan tidak Immanuel. Dengar baik. Hana tidak mendapatkan gambar dirinya buruk. Walaupun dia mandul, dia tetap datang ke rumah Tuhan. Dia tetap beribadah, dia tetap melayani, dia tetap aktif berdoa. Dia memperdalam imannya, dia memperkuat imannya. Dia memandang Allah dengan mata iman, dengan telinga iman. Ada dua oknum yang menganiaya Hana. Pertama madunya Penina, dan yang kedua adalah dia melihat suaminya tidak terlalu mengasihi dia, tidak terlalu peduli dengan penderitaan dia. Dia merasa seperti itu. Tapi dia tidak memandang dengan mata jasmani. Dia tetap setia, lihat. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, itu artinya dia melakukan apa? Ibadah. Melakukan apa? Doa. Ayat yang ke-9 dan seterusnya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat yang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi, tetapi iblis ingin membuat penderitaan itu permanen. Penderitaan itu berat, itu iblis. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan ingin membuat dia mengalami kemuliaan. Lihat garis merah, benang merahnya. Dibuat iblis menderita, ya. Iblis lakukan itu penderitaan kepada Hana.
Tapi balikkan itu. Hana akan diberkati dan dia akan mempunyai seorang anak yang bernama Samuel. Samuel itu artinya Allah mendengar. Dan ketika dia berdoa di Silo, pada masa itu memang Silo ya di Samaria itu tempat beribadah. Belum di Yerusalem, tapi di Samaria, di Silo. Tempat berdoa. Dia pergi ke sana dan dia menangis. Jadi perhatikan. Kita itu berhak untuk menangis di hadapan Tuhan. Meratapi kesedihan kita, meratapi kesedihan kita. Kita berhak. Karena itu human being kita, kemanusiaan kita. Tapi dia tetap memandang dengan mata dia nggak pedulikan Penina, dia nggak pedulikan suaminya, nggak terlalu peduli sama dia, tapi dia memandang kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang terdekat kita, itulah yang menggocok kita, dan orang terdekat kita, itulah yang tidak peduli kepada penderitaan kita. Kadang-kadang, tidak mesti. Karena sebenarnya saya ingin mengatakan begini, orang terdekat pun kalau peduli dengan penderitaan kita, dia tidak akan bisa menolong. Karena dia manusia. Dia manusia. Paling banter ya kalau dia bisa menolong secara keuangan. Ya itu sekadarnya, secukupnya, semampunya dia bisa menolong. Tetapi untuk menolong terus-menerus dan seterusnya, itu belum tentu kecuali Tuhan yang turun tangan. Nah, perhatikan di sini bahwa Hana ketika dia melihat bahwa Imam Eli bukanlah seorang imam yang baik dan benar. Kenapa? Karena dia punya anak Hofni dan Pinehas. Itu adalah imam-imam yang melacurkan diri. Imam-imam yang dursila. Imam-imam yang jahat di hadapan Tuhan. Dia tidak memandang Imam Eli itu sebagai sesuatu yang tidak mau dia mintakan doa. Kenapa? Karena dia melihat bukan Imam Elinya, tapi dia melihat kepada Tuhan. Perhatikan, yuk kita lihat. Ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengambat-ngambati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Iya, seorang imam yang diurapi tidak bisa membandingkan perempuan baik dan perempuan kacau. Perempuan baik dan perempuan bejat. Nggak bisa membandingkan. Tidak bisa melihat. Karena rohaninya kacau. Imam Eli rohaninya lagi kacau. Dia bilang, Hana mabuk. Kita mungkin bisa tersinggung dikatakan begitu ya, kita orang baik dan benar, tiba-tiba dibilang kita jahat. Bisa marah nggak? Human being. Itu biasa kita alami. Tetapi memang orang dunia itu selalu salah menilai orang benar. Nah, Imam Eli sudah mulai ngaco nih. Dan dia bilang, Hana itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Tetap Hana menjawab. Lalu perhatikan baik-baik. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saudara, kadang-kadang kita tidak mau diurapi, didoakan, diberkati oleh pendeta atau hamba Tuhan nggak benar. Pendeta hamba Tuhan ngawur. Di sini kita melihat Imam Eli dalam kondisi ngawur. Tetapi ucapan Imam Eli itu adalah ucapan berkat karena dia pada masa itu satu-satunya imam senior.
Jadi perkataan dia adalah perkataan berkat yang memang turun dari surga. Maka saudara lihat, sekalipun saudara didoakan, saudara diberkati, saudara diurapi oleh pendeta, mohon maaf ya, pendeta nggak benar sekalipun, tetap firman itu jadi. Karena yang bicara adalah Tuhan bisa pakai siapapun. Mengerti maksud saya? Kan banyak jemaat-jemaat yang polos, yang lugu, dan dia tidak mengerti. Tetapi kita melihat bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang tidak benar, dan didoakan. Ternyata terjadi. Mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Bukan hamba Tuhan yang benar, tetapi Tuhan membela firman-Nya. Mengerti maksud saya? Di sini dalam kasus Imam Eli dan Hana, Tuhan membela bukan hanya firman-Nya, tapi juga Hana, karena dia melihat Hana ini baik dan benar. Dia melihat dengan mata iman, dia melihat dengan mata yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Dia melihat bahwa Tuhan itu adalah baik dan benar. Sejatinya, walaupun aku menderita dan aku ini adalah orang yang tidak terberkati karena aku mandul, aku tetap percaya kepada Tuhan. Makanya aku pergi beribadah setiap tahun. Aku tidak pernah meninggalkan kewajibanku. Aku selalu berdoa. Aku selalu mencari wajah Tuhan. Aku selalu ingin intim dengan Tuhan. Aku tidak pernah melupakan Tuhan. Aku sangat percaya kepada Dia. Itulah Hana. Jadi Tuhan membela Hana, walaupun yang berkata-kata bukan pendeta benar. Mengerti maksud saya? Jadi janganlah kau gampang menghakimi. Pendeta itu nggak benar, aku nggak perlu doakan sama dia. Dengar baik. Bukan pendeta itu yang memberkatimu, tetapi itu Tuhan. Amin. Makanya saya, siapapun yang mendoakan saya, sekalipun itu bukan orang benar, saya nggak peduli. Karena saya tahu Tuhanlah yang memberkatiku melalui orang itu, entah melalui siapa. Walaupun salurannya itu mungkin salurannya kotor, nggak masalah. Tetapi yang datang dari surga tetap suci. Itu iman Hana, itu dahsyat itu. Nah, sekarang kita lihat. Ketika akhirnya Hana diberkati Tuhan dan dia punya anak, dia kan sudah bernazar, ya. Dia bernazar di ayat yang ke-11 dikatakan di situ, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi saudara lihat, walaupun di dalam pendidikan imam itu dipimpin oleh Imam Eli dan anak-anaknya yang dursilat, Hofni dan Pinehas, tidak sekalipun Hana ragu bahwa kelak anaknya yang bernama Samuel itu akan menyimpang seperti Hofni dan Pinehas. Tidak sekalipun dia percaya bahwa Samuel, walaupun dalam lingkungan bejat, dalam lingkungan jahat, dalam lingkungan najis, dalam lingkungan tidak kudus, akan ikut terkontaminasi. Tidak. Ini dahsyat ini. Jadi kita melihat bahwa betullah pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Hana itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena dia percaya penyertaan Tuhan itu iya dan amin. Dia merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Immanuel terjadi dalam dia. Dan dia juga percaya dengan kebenaran, dengan kekudusan. Kebenaran dan kekudusan iman dia itu menjaga anaknya Samuel tetap menjadi seorang imam. Dan memang terbukti pada akhirnya Imam Eli dipanggil Tuhan, yang menggantikan dia adalah Samuel. Dan Samuel sejak saat itu bukan hanya sebagai seorang imam, tapi sebagai nabi dan sekaligus sebagai hakim.
Dan saudara harus mengerti, gara-gara Hana begitu yakin dengan penyertaan Tuhan, begitu yakin bahwa Allah beserta dia menamai anaknya Samuel. Samuel artinya apa? Tuhan mendengar. El itu artinya Allah. Elohim. Mendengar. Sam itu akar katanya dari sema. Dengar. Nanti akhirnya menjadi Simon. Jadi Samuel itu Allah mendengar. Dia yakin bahwa sekalipun di tengah kekacauan, kenajisan, kekotoran, produk daripada Imam Eli itu kotor, dia tidak ragu bahwa Samuel dididik oleh Imam Eli tetap menjadi orang benar, orang suci. Kok bisa Pak Pendeta? Dengar ya. Ini adalah kegagalan kita ketika kita mengalami pencobaan. Pencobaan itu kita lihat dengan mata jasmani. Kalau kita sudah melihat penderitaan kita dengan mata jasmani, dengan telinga jasmani, maka semua yang kita lihat itu adalah kotor. Semua yang kita lihat itu adalah najis. Semua yang kita lihat itu adalah nggak benar. Walaupun memang betul begitu faktanya. Tetapi kita kan orang yang diurapi. Ada roh Allah tinggal di dalam kita. Baik Allah adalah tubuh kita. Roh Allah tinggal di dalam kita. Harusnya kita memandang dengan mata iman. Dengan telinga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu harus dengan iman. Saya memang agak was-was ya melihat pergaulan hari-hari ini. Banyak anak Tuhan yang tadinya jujur, tadinya berkomitmen, berintegritas baik dan benar, begitu masuk dalam lingkungan kotor, begitu masuk dalam lingkungan yang bejat, yang jahat, mereka menjadi sama seperti itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan di TNI, di Polri, di politik, di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN yang tadinya baik, yang tadinya bagus, akhirnya terkontaminasi dan menjadi tidak baik dan tidak benar. Karena matanya adalah mata jasmani. Telinganya telinga jasmani. Bukan mata iman, bukan telinga iman. Jadi gambar diri mereka itu menjadi buruk. Sementara Yakub dan Hana, walaupun melihat bahwa mereka menderita, dia tidak menjadi buruk gambar dirinya. Seringkali kan kita bilang gini, kok Tuhan gak memberkati saya sih? Kok Tuhan tidak membuat saya berhasil sih? Kok Tuhan tidak menjadikan saya seperti anak yang lain? Dia kaya, dia diurapi, dia bla 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 gitu ya. Kok. Selalu begitu kita. Karena menjadikan kita gambar dirinya buruk. Sementara Hana dan Yakub tidak melihat gambar dirinya buruk. Tidak. Dia tetap pede, dia tetap percaya, dia tetap yakin. Itu sebabnya ketika Samuel diizinkan masuk untuk dididik oleh Imam Eli, tidak satu pun Hana ragu. Dia bilang begini, Penina saja sudah kulewati, sudah kuhadapi. Betul tidak? Maksudnya penggocohan oleh Penina, madunya, sudah kulewati. Apalagi ini anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Aku nggak akan takut. Anakku Samuel, Allah mendengar. Dia pasti akan dirawat Tuhan. Dia pasti akan dibina Tuhan. Tuhan pasti menyertai dia. Karena aku percaya kalau Allah menyertai aku, Allah juga akan menyertai anakku Samuel. Itu iman yang keren. Mari kita lihat ya. 1 Samuel 2 ayat 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan.
Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ini maknanya dalam. Perhatikan, ya. Seorang ibu punya kekuatan iman yang luar biasa. Karena dari ibu yang mengandung dan mengimani anaknya baik dan benar kalau sudah lahir, dari ibu itulah yang akan membawa anak itu menjadi baik dan benar. Atau tidak. Jadi dengar baik. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Ini tahu nggak? Ketika Hana membuatkan jubah berikut efodnya untuk Samuel, itu ibunya sedang apa? Sedang beriman, anakku kelak akan menjadi seorang imam, akan menjadi seorang nabi, akan menjadi seorang hakim. Jadi waktu ibunya merajut, ya kan? Waktu ibunya menjahit, itu iman ibunya masuk ke dalam baju yang akhirnya terurapi oleh iman ibunya. Ini penting. Bayangkan, setiap tahun dia pasti akan ganti baju, akan ganti jubah. Betul tidak? Selalu akan berganti. Jadi setiap tahun sampai itu membuat Samuel dewasa. Ibunya terus bersyafaat. Ibunya terus bernubuat. Ibunya terus menjahit dengan iman. Mengerti maksud saya? Jadi kenapa Samuel, Allah yang mendengar itu, tidak menjadi terkontaminasi, tidak menjadi terkompromi dengan Hofni dan Pinehas karena doa syafaat ibu. Ini keren banget. Jadi kalau ini ibu yang sekarang nggak banyak berdoa, ayo bertobat, banyak berdoa. Ayo bertobat, banyak bersabar. Jangan omelin anakmu. Jangan caci maki anakmu. Jangan sumpah serapah suamimu. Doakan, 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 doakan. Karena engkau sedang memandang dengan mata iman. Engkau sedang mendengar dengan telinga iman. Bukan jasmani. Tetapi rohani. Inilah kekuatan sebuah iman yang tulus dan murni. Bayangkan, dia tidak terpengaruh dengan Penina, dia tidak terpengaruh dengan suaminya, dia tidak terpengaruh dengan Imam Eli. Dia hanya memandang kepada Allah yang hidup. Makanya pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Jadi setiap tahun ketika dia membuat jubah baru, baju baru, itu dia menjahit. Dan dia selalu berdoa buat anaknya. Itu menggambarkan sebuah firman yang hidup, bernubuat itu firman yang hidup buat anaknya. Jadi dia sedang membuktikan kepada kita, jangan pernah berhenti bernubuat, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti bernazar. Kadang-kadang kita kalau doanya sudah dijawab Tuhan, ya, cobalah bayangkan, begitu doanya Hana ketika dia selesai bernazar, dia dijawab Tuhan. Seringkali kita berhenti bersyafaat, berhenti bernubuat, berhenti berdoa buat orang yang kita doakan, buat orang yang kita kasihi. Kita tidak terus-menerus membanjiri, menghujani dengan doa-doa iman, dengan perkataan-perkataan iman buat orang yang kita doakan, buat mereka yang kita kasihi. Karena kita merasa sudah selesai ketika mendapatkan anak.
Tetapi Hana itu persis kayak Yakub, pekerja keras, setia, menderita, tetap terus, tidak pernah berhenti, tetap bersemangat, dan Hana terus bersemangat sampai dia hantarkan Samuel menjadi nabi betul-betul, dilantik dan dibayar. Itu baru selesai tugasnya, tapi tetap dengan iman dia terus berdoa. Berat Bapak Ibu, kalau kita ini menghadapi pencobaan, kita tidak punya mata iman, kita tidak punya telinga iman. Berat. Pertanyaannya begini, Pak, kalau iblis menggocok kita gimana dong? Loh, Allah kan beserta kita. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mengalahkan iblis di kayu salib ketika dia berkata, sudah selesai, itu berarti sudah selesai. Tinggal kita menggantungkan saja iman. Kita tidak usah bergumul lagi. Kita beriman saja, berdoa saja. Pastikan, pasti kita menang. Karena kita adalah orang bukan saja yang ditinggali oleh Allah, tetapi kita adalah orang yang juga diurapi. Pertanyaannya sekarang kan begini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, merasa diurapi nggak? Kalau merasa diurapi, pertajam terus itu pengurapan. Pertajam, perbanyak. Kalau Bapak Ibu sudah diurapi, jangan bikin dosa. Kalau Bapak Ibu sudah terberkati, jangan bikin dosa. Karena dosa akan mengurangi pengurapan. Karena dosa akan mengurangi berkat. Makanya kenapa kita bolong-bolong berkatnya? Kenapa bolong-bolong pengurapannya? Karena kita bikin dosa. Karena kita tidak benar. Lihat, Samuel sampai akhir hidupnya, tidak satu pun kita temukan kesalahan. Tidak satu. Bagaimana dia melahirkan raja baru, Saul, dan bagaimana Tuhan menolak Saul. Dia ada di situ. Dan bagaimana dia melantik Daud. Dan bagaimana dia membawa Daud ke dalam kejayaan. Dia ada di situ. Sampai akhir hayatnya Samuel, dia ditangisi oleh seluruh Israel. Berhari-hari, berminggu-minggu. Dari problema sebuah keluarga yang istrinya mandul, yang madunya menganiaya istri yang sah. Dari sebuah problema keluarga, dari sebuah pergumulan batin seorang wanita yang teraniaya. Tetapi ketika wanita itu memandang dengan mata iman, mendengar dengan telinga iman, maka dia akan menjadi sesuatu yang berbeda. Sama seperti Yakub. Teraniaya, bertahun-tahun, dianaktirikan oleh Laban. Disiksa, dijadikan budak, dijadikan rodi, bertahun-tahun oleh Laban. Tetapi dia setia dengan kebenaran. Dia setia dengan kejujuran. Dia setia dengan segala integritasnya. Dia semangat bekerja. Akhirnya Tuhan angkat dan dia jadi berkat. Lihat. Bayangkan ya. Yakub itu kan dikerjain oleh Laban. Harusnya dia kan cuma punya satu istri. Yaitu Rahel. Tapi gara-gara dikerjain Laban, dia punya 4 istri. Betul tidak? Dari 4 istri ini, lahirlah 12 suku. Dari 12 suku itu, lihat. Semua perjanjian Tuhan selalu berbicara 12. Murid Yesus 12. Jadi iblis mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mendatangkannya untuk kebaikan. Iblis menganiaya Yakub, iblis menganiaya Hana, tetapi semuanya itu Tuhan jadikan untuk kebaikan. Jadi jangan-jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kepada Tuhan dan kepada
firman-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pencobaan yang kau alami itu adalah perkarkaan iblis, tetapi Tuhan akan mendatangkannya sebagai sebuah kemuliaan bagimu. Jaga integritas, jaga kekudusan, pelihara urapanmu, teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah bangkitkan dirimu dengan iman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mungkin hari ini engkau orang tidak mengerti, mungkin hari ini engkau tidak berarti, mungkin engkau hari ini bukan siapa-siapa, tapi lihat, ketika Hana melahirkan Samuel, cerita ini akan ada selalu di Alkitab. Cerita ini akan selalu diberitakan. Siapa Samuel kalau bukan karena ibunya Hana? Seorang yang menderita, seorang yang dinista, seorang yang diaibkan. Siapa kita hari ini kalau bukan Yakub memiliki 12 keturunan gara-gara dikerjain oleh Laban? Seharusnya dia punya 1 istri, akhirnya dia punya 4 istri. Tetapi dari 12 suku itu kita terberkati. Kita menerima keselamatan dalam Yesus Kristus dan lahir dari keturunan Yehuda. Itu kan dari 12 suku. Gara-gara kerjaan Laban kepada Yakub. Dalam. Jadi jangan menghina engkau sebagai anak tebusan Tuhan. Mari kita bangkit. Perkuat urapanmu, perkuat imanmu. Perbaiki matamu, perbaiki telingamu. Tuhan ada di pihakmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Coba kau angkat tangan kananmu, minta sama Tuhan. Arahkan tanganmu ke surga, di mana Bapa ada di sana, dan memandang kepadamu pada hari ini. Dia ingin agar engkau diurapi dan diberkati. Dia tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah ingin engkau celaka. Sebab pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang tidak melebihi kekuatanmu. Apabila kau dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga engkau dapat menanggungnya. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang saleh, semua yang kudus, semua yang mulia, yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu semua. Seperti Hana memikirkan itu, seperti Yakub memikirkan itu. Mereka tidak memandang keburukan Laban, mereka tidak memandang keburukan Imam Eli, tetapi memandang hanya kepada Allah yang hidup. Sehingga mereka terberkati, terurapi, tetap terjaga anak-anak mereka. Dan sampai hari ini 12 suku Israel itu adalah keturunan Yakub, dan Samuel adalah keturunan Hana yang melahirkan Saul dan Daud. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagi. Yesus Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah Tuhan. Yesus,
baikku. Tanganmu masih melihat, masih teracung ke surga. Tuhan, Engkau lihat tangan kami yang ke surga, meminta rahmat daripadamu. Turunlah pengurapan khusus spesial kepada kami, supaya kami melihat dengan mata iman dan mendengar dengan telinga iman. Supaya kami, Tuhan, tidak mudah melupakan Engkau. Tidak mudah melupakan Engkau karena kami menderita ataupun kami mengalami pencobaan. Tetapi kami akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, Tuhan yang suci, Tuhan yang selalu memberkati dan mengasihi kami. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus mengalirlah pengurapan Tuhan melalui tangan kami yang teracung ke surga. Di dalam nama Yesus terberkatilah kami oleh karena kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalami kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengalami berkat Tuhan. Kami mengalami kemajuan dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus, Yesus, berarti pagi. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berkati hatiku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau segalanya. Engkau segalanya. Bagiku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan mengurapi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami terima semuanya ini dengan iman. Dan biarlah kami melanjutkan hidup kami dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Karena kemurahan Tuhan menyertai kami. Karena Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kami akan mengalami berkat besar di dalam Tuhan. Karena semuanya ini terjadi oleh karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik dan benar. Yang membuat kami mengalami kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkati saudara, silakan duduk. Saya percaya sore ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Nah, tapi saudara, sore ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan sama-sama membawa persembahan kita. Dan mari sama-sama memberi dengan sukacita. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih buat sore malam hari ini. Sebentar juga kami akan membawa persembahan kami. Berkati usaha pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami. Kami percaya Tuhan yang memberkati dan melindungi menjaga kami. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami yang kami naikkan ucapan syukur kami di dalam satu nama, dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan memberi.